Tesla merupakan pionir di bidang electric vehicle. Tapi anehnya, dia justru merugi nih, miliaran dolar. Bahkan Elon Musk masuk Guinness World of Record dengan menyandang manusia paling menanggung kerugian terbesar dalam sejarah manusia. Tapi sebenarnya, tanpa adanya disrupsi pasar yang dilakukan oleh Tesla dengan electric vehicle-nya, nggak akan ada tuh BYD, Hyundai Ioniq Series gitu ya. Bahkan sampai akhirnya tercipta mobil saingan seluruh jajaran Tesla dan dinilai lebih baik daripada Tesla, yaitu Lucid Motors. Tapi di video ini, gue nggak bahas soal Lucid. Gue akan bahas satu lagi perusahaan anti mainstream yang muncul to the surface bahkan jauh sebelum Cybertruck Tesla rilis ke publik. Nama brand ini adalah Bollinger yang sekarang ada di tangan gue. Nah, ini dia detailnya. Ini adalah Bollinger bertipe B2 ya, atau B2 yang berbasis off-road 4x4. Benernya B2 ini punya kembaran, yaitu Bollinger B1 atau B1 dengan form yang lebih SUV. Nah, si B2 ini secara spek tuh bisa dibilang liar banget untuk sebuah EV. Iya, Bollinger B2 yang gedenya segede gaban gitu ya nih, ditenagai oleh mesin listrik yang bisa ngasilin power segede 614 horsepower. Jadi 1 sampai dengan 100 km per jamnya ini ditempuh dengan waktu sekitar 4,7 detikan aja. Gila sih. Dan untuk sekali charge, mobil ini bisa menempuh jarak sejauh 321 km nih, kurang lebih gitu ya. Oke, desain mobil ini sebenarnya tuh agak aneh ya kalau buat market orang Indonesia kayaknya. Karena di bagian interior mereka ada rongga nih yang bisa dibuka tutup. Nanti gue kasih lihat. Ya, bagian tengahnya. Jadi nih ya, kalau kalian lagi gabut bareng keluarga liburan gitu ke tengah atau ke daerah pegunungan deh, terus lihat ada pohon cemara yang kelihatannya lucu, estetik nih, langsung aja tebang tuh cemaranya. Dan jangan takut untuk nggak bisa dibawa pulang, karena dengan Bollinger B2 ini, pohon cemara lucu tadi tuh bisa kalian angkut dengan maksimal tinggi di 4,7 meteran. Wah, fungsional banget deh untuk sekelas mobil seharga $125.000 atau setara 2 miliar rupiah ya kurang lebih. Nah, untuk diecast-nya sendiri nih, yang kali ini adalah rilisan dari Matchbox di series Moving Parts. Mobil ini moving parts-nya ada di bagian front hood ya, di bagian depan, dan juga di bagian tailgate-nya nih, di bagian pintu belakangnya dia nih. Oke, untuk detailnya sendiri ini on point banget sih kalau menurut gue. Cakep banget. Berclear warna hitam padam ya, ngedove matte color gitu ya. Warna hitamnya asli ini mengesankan kalau ini adalah SUV besar berkaliber off-road ya, 4x4 gitu. Cakep banget nih, serba kotak karena emang dia basisnya ngambil dari basisnya si Jeep Gladiator ya, ngotak banget nih gitu. Tapi punya ground clearance yang gue nggak ngerti kenapa ya, pasti rilisan Jeep ya kayak gini sih rata-rata, tinggi banget buat ngelibas semua medan. Soalnya kan ada logo Bollinger-nya tuh di belakang ya. Kemudian tail lamp-nya, aduh ini detailnya bagus banget sumpah. Matchbox itu gue gak ngerti kenapa ya, di tahun 2021-2022 itu gue ngerasa kayak biasa aja gitu detailingnya. Tapi begitu menghantam tahun 2023, detailing moving part-nya ya khususnya untuk Matchbox series itu bahkan ngalahin dari seri-seri reguleran dari si Hot Wheels itu sendiri gitu ya. Gue berasa kayak moving parts ini head to head-nya tuh udah bukan ke reguler, kalau udah bukan mainline di Hot Wheels, tapi melainkan dia head to head-nya ke premium atau real rider. Walaupun emang moving parts ini sendiri bannya masih ban plastik semuanya ya, kecuali super chase-nya mereka itu ada beberapa yang bannya rilisannya adalah ban karet, rilisannya M-Chase ya dari Matchbox sendiri. Oke,
Kayak tadi gue bilang ya, ini looks-nya emang ngingetin kita dengan Jeep Gladiator series karena memang basisnya ke arah situ. Bollinger mau ngacak-ngacak eksistensi Jeep Wrangler dan juga Gladiator, tapi dengan format EV ya tentunya. Belum banyak nih pemain EV yang berani gontok-gontokan di market off-road 4x4. Ya, walaupun akhirnya tipe B1 dan bahkan B2 yang kayak gini nih harusnya itu ini kan apa ya, rilisan dari Bollinger Motors gitu ya. Ada B1 dan B2 ya. Tapi akhirnya secara totally cancel di market karena alasan satu dan lain hal. Tapi sebenarnya ya, walaupun ini adalah sebuah mobil konsep dan gagal di market untuk rilis, nggak tahu dipospon aja gitu, cancel tanpa ada kejelasan dari pihak Bollinger sendiri. Nah, tapi menurut gue Matchbox itu keren lah, karena bisa dapat lisensi official dari Bollinger Motors. Itu hebat sih menurut gue ya. Karena nggak banyak perusahaan diecast yang bisa dapat lisensi langsung ke Bollinger gitu. Jadi gimana nih menurut kalian? Casting fresh from the oven dari Matchbox Moving Parts ini apakah bisa jadi penyegaran bagi kolektor di tengah riuhnya koleksi yang makin mainstream aja makin kesini? Atau udah ada nih dari kalian yang emang udah ngoleksi diecast Bollinger Motor dari brand lain? Feel free untuk isi comment section di bawah ya. Gue mau tahu nih pendapat dari kalian. Oke, videonya gue udahin dulu sampai sini. Sampai ketemu di next video. Bye.